My people have asked that Malaya be given independence, if possible, during 1957. Sulu, Demak, Tidore, Ternate, itu semua adalah merupakan kerajaan-kerajaan Melayu. Bangsa Melayu ini ialah mahawangsa. Untukkan pentadbiran yang mesti dominasikan oleh satu kaum yang asal. Nak tukar negara kita punya nama dan pemiliknya. Halo Historical, kembali di channel Historical ya. Kali ini saya akan mereaction sebuah video dimana ini sangat lucu ya. Jadi Malaysia itu menganggap semua suku mungkin yang ada di dunia ini ya mungkin ya Melayu ya. Jadi seperti apa videonya teman-teman? Jangan lupa subscribe dulu dan komen. Langsung kita reaksi berikut. My people have asked that Malaya be given independence, if possible, during 1957. So bagi orang Melayu, dunianya adalah alam Melayu. Sulu, Demak, Tidore, Ternate, itu semua adalah merupakan kerajaan-kerajaan Melayu. Bangsa Melayu ini ialah mahawangsa. Untukkan pentadbiran yang mesti dominasikan oleh satu kaum yang asal. Nak tukar negara kita punya nama dan pemiliknya. China daripada China, memang tak boleh nafikan. India daripada India, tapi orang Melayu datang daripada Indonesia. Melayu pun adalah datang dari luar Malaysia. It's no more ketuhanan Melayu. Kalau kita pergi ke ketuhanan Melayu, ia sama dengan white supremacy. Semua rakyatnya perlu maju bersama. Tak boleh ada bangsa yang dikecualikan ataupun dipinggirkan. Jati diri atau identitas nasional merupakan ciri khas yang melekat dengan nilai-nilai, pengalaman sejarah, dan tujuan yang menyatukan kelompok masyarakat pada satu wilayah tertentu dalam sebuah ikatan negara bangsa. Ia menjadi milik bersama yang tumbuh dan berkembang, sehingga menjadikannya berbeda dengan negara bangsa lainnya. Identitas nasional sejatinya dibentuk berdasar kesepakatan dan prinsip kesetaraan, sehingga menciptakan rasa persatuan dan kesadaran sebagai satu bangsa, atau apa yang lazim disebut nasionalisme. Proses dan dinamika seperti itulah yang tidak terjadi saat Malaysia berdiri sebagai sebuah negara bangsa. Merdeka! Etnosentrisme yang diwariskan kolonial Inggris kadung melekat dalam kehidupan masyarakat. Setiap kelompok etnis telah mengembangkan dan mengimplementasikan budaya, bahasa, agama, serta cara pandang hidup yang berbeda, menjadikannya tidak mudah dipadukan dan bersinergi dalam ikatan guna membentuk ciri khas milik bersama, sebagai penanda kesatuan berbangsa dan bernegara. Apalagi sejak awal, etnis Melayu, kelompok etnis terbesar di Semenanjung Malaya, sangat menentangnya. Mereka mengklaim, Malaya hanya milik etnis Melayu, dan tidak boleh diperintah oleh campuran ras. Gagasan pembentukan negara, mereka perjuangkan dengan mengecualikan etnis non-Melayu, utamanya etnis Tionghoa dan India yang dianggap hanya sekedar pendatang. My people have asked that Malaya be given independence, if possible, during 1957. Namun pemerintah Inggris memandang, eksistensi etnis non-Melayu juga memiliki hak hidup dan berbangsa di Malaya, dan menjadikannya sebagai syarat pemberian kemerdekaan pada Malaysia. Dan sejarah mencatat, penyelesaian kan dengan leluasa, untuk melegitimasi supremasi etnis yang lebih meluas dan mengakar. Hal yang makin mengalienasi dan memarginalkan kelompok etnis non-Melayu. Diterapkannya kebijakan ekonomi baru dan berbagai regulasi diskriminatif dalam birokrasi pemerintahan, pada gilirannya memicu segregasi sosial dalam masyarakat
yang berujung tumbuhnya resistensi terhadap segala hal yang bermuatan dan berlabel Melayu. Label Melayu pada bahasa nasional, salah satu contoh mengapa ia belum diterima sepenuhnya oleh warga negara Malaysia hingga saat ini. Dan dalam banyak hal serupa lainnya, masyarakat menyikapi dengan apatis. Sehingga pemerintah kemudian mengambil langkah antisipatif untuk menghentikan menjalarnya gejala resistensi, yang juga mulai menghinggapi kalangan muda Melayu berpandangan modern dalam memahami demokrasi, humanisme, dan kebangsaan. Sayangnya, tindakan yang dilakukan kemudian dinilai banyak pihak tidak tepat. Menghidupkan kembali sejarah dan kisah-kisah lama Melayu, yang dikemas dalam tema glorifikasi Melayu Mahawangsa, tamadun Melayu, atau konsep alam Melayu, justru menjadi antitesa harmoni berbangsa Malaysia yang multikultur. Orang-orang Cina, dunia Cina-nya adalah benua Cina. Bagi orang India, benuanya adalah benua India. So, bagi orang Melayu, dunianya adalah alam Melayu. Kedah tua, Samudra Pasai, Terengganu, Melaka, Brunei, Sulu, Demak, Kelantan, Patani, Tidore, Ternate, itu semua adalah merupakan kerajaan-kerajaan Melayu. Bangsa Melayu ini ialah Mahawangsa yang bermakna bangsa besar. Yang dikatakan Melayu ini, mereka bukan pendatang. Mereka berasal dari Kepulauan Melayu. Dari sini mereka bertebar pergi ke 4 penjuru alam. Satu pembentukan pentadbiran yang mesti dominasikan oleh satu kaum yang asal mesti dibentuk. Orang yang datang daripada negara lain nak tukar negara kita punya nama dan pemiliknya. Alih-alih merepresentasikan jati diri dan membangkitkan semangat kebangsaan, langkah tersebut justru memicu resistensi makin mendalam di kalangan etnis non-Melayu. Baik orang Melayu, baik orang Cina, baik orang India, memang mereka itu datang lagi merantau. Cina dari Cina, Chinese dari Cina, memang tak boleh nafikan. India dari India. Tapi orang Melayu datang dari Indonesia dan segalanya. Melayu pun adalah datang dari luar Malaysia, yang betul-betul orang asal di sini ialah orang asli. The nation has changed beyond our understanding. It's no more ketuhanan Melayu. Melayu yang berwibawa, Melayu yang bertakwa, Melayu yang berintegriti, bukan ketuhanan Melayu. Kalau kita pergi ke ketuhanan Melayu, ia sama dengan white supremacy. Shared prosperity ataupun kesaksamaan bersama. Dan akhirnya apabila kita nak memajukan sebuah negara, semua rakyatnya perlu maju bersama. Tak boleh ada bangsa yang dikecualikan ataupun dipinggirkan. Dan naasnya, sejarah dan kisah lama Melayu yang dihadirkan, kemudian dengan mudah bisa dinilai dan divalidasi kebenarannya oleh masyarakat luas, tidak lebih sebagai kisah fiktif dan fantasi. Hanya sekedar ilusi dan halusinasi. Tak hanya itu, ambisi besar Malaysia meramu ciri khas untuk bisa dijadikan identitas nasional, menjadi bola liar, ketika mulai mengambil resiko, memasuki isu dan ruang yang dimiliki bangsa lain. Serangkaian aksi mengklaim budaya, yang notabene masuk dalam daftar milik Indonesia, merupakan pertaruhan serius yang menimbulkan kegaduhan dan mengganggu hubungan antar kedua negara. Wayang kulit. Angklung. Kuda lumping. Tari tortor. Gordang sambilan.
Tari pendet. Batik. Keris. Rendang. Tidak bisa dipungkiri, etnis Melayu yang merupakan mayoritas penduduk Malaysia, secara garis keturunan adalah serumpun dengan sebagian penduduk Indonesia, khususnya di Pulau Sumatera. Mereka bermigrasi dan membawa serta budaya ke Malaysia. Sehingga suka atau tidak, terdapat beberapa kemiripan budaya di antara keduanya. Namun serta-merta mengklaimnya sebagai budaya asli Malaysia, dan menafikan dari mana budaya tersebut berasal, bukanlah sikap yang beradab. Interpretasi asal-usul kebudayaan haruslah diluruskan. Konflik warisan budaya yang dibiarkan berlarut-larut di tengah meningkatnya sensitivitas masyarakat, akan mengancam stabilitas kedua negara. Malaysia memang membutuhkan budaya dan patriotisme, demi identitas dan harga diri. Namun mencomot budaya bangsa lain, dan mengkloningnya seolah milik sendiri, demi menarik dan mempertahankan supremasi, adalah tindakan konyol. Ya, untuk sesaat bisa dijadikan komoditas politik dan promosi pariwisata. Namun kemudian akan segera lenyap, karena tidak memiliki akar di masyarakat. Dan tentunya, di waktu yang sama, mengundang cibiran dan hujatan. Bangsa tukang klaim milik orang. Sudahlah, kegagalan selama lebih setengah abad, terus mencari jati diri, cukup menjadi alasan untuk melakukan introspeksi. Negara Malaysia berdiri tidak dibangun sendiri, hanya oleh etnis Melayu. Entitas dan eksistensi etnis non-Melayu, terikat menjadi bagian yang melekat, dalam sejarah terbentuknya negara tersebut. Bahkan jauh sebelum pemerintah Inggris memberi kesempatan untuk memerdekakan diri. Mereka merupakan bagian dari identitas bangsa Malaysia. Perpaduan budaya yang selaras di antara etnis Melayu dan non-Melayu, sejatinya menjadi jati diri bangsa Malaysia. Membayangkan dunia dan wujud lain, di balik kenyataan yang dihadapi saat ini, hanya akan mengatasi kecemasan sesaat. Memaksakan diri untuk terus mencari identitas yang tak pernah dimiliki, ibarat menggantang asap. Perbuatan sia-sia. Percayalah, keragaman yang nyata ada saat ini, menawarkan terciptanya harmoni, untuk menjadi dasar bagi identitas kolektif, yang mampu melahirkan nasionalisme kultural yang inklusif. Seperti itu teman-teman videonya ya, silahkan komen di kolom komentar. Seperti biasa ya, tetangga kita memang selalu ya tahu sendirilah Yahud ya. Jadi jangan lupa subscribe dan saksikan video-video reaction saya yang lain. Bye bye.